Iya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami di live event Kabinet Kerja Jokowi JK. Tadi sebelum jeda pariwara, saya dan juga Robert berkata bahwa ini adalah kabinet pertama yang didominasi oleh perempuan. Ada 8. Bukan dominasi, tapi jumlah perempuan ya? Perempuan iya terbanyak. Terbanyak maksudnya, ada 8 orang. Betul, dan saya ingin menanyakan kepada Mas Imam mengenai banyaknya porsi perempuan yang dipercayakan oleh Kabinet Kerja dari Jokowi JK. Ya tentu ini punya makna simbolik lah ya, bahwa jabatan-jabatan penting tinggi di pemerintahan ini perempuan itu jauh porsinya lebih baik, dan itu mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kepada banyak perempuan di Indonesia, anak-anak, pelajar, bahwa jabatan sepenting ini di negeri yang mendapatkan stigma kalau negara Muslim itu perempuan tersubordinasi, tetapi justru di sini ada sebuah peningkatan luar biasa, dan itu mudah-mudahan menjadi sebuah punya makna simbolik. Tetapi yang lebih penting sekali adalah justru seberapa jauh nanti perempuan yang sudah punya makna penting ini diikuti juga dengan kinerja yang baik. Jangan sampai hanya karena representasinya bertambah terus kualitasnya malah menurun, sehingga memberikan contoh yang negatif, sehingga menimbulkan citra yang negatif lagi di kalangan perempuan. Saya kira itu yang membuat kita perlu mendorong, membantu agar para tokoh yang ada di sini seperti Pak Puan ya, ini mendapatkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini hal baru. Nah tentu wajar sajalah kalau seandainya kalau ditanya apa itu isinya, ya tentu dia tidak tahu persis apa yang sebetulnya bisa dirumuskan, karena ini memang lembaga baru. Betul. Nah, tetapi paling tidak nanti dia harus mengundang begitu banyak orang, kira-kira apa yang harus dilakukan. Kemudian koordinasi lembaga apa. Mungkin Pak Jokowi hari ini akan mengarahkan tentu ya, tetapi mendetailkannya. Selagi para menteri ini terbuka kepada masukan-masukan publik, saya kira itu lebih baik daripada menteri pinter tetapi tertutup dan sok tahu. Oke. Tapi saya suka istilah yang dikatakan oleh Mas Imam, kita harus juga perhatian begitu pada kementerian-kementerian yang memang dibutuhkan bantuan dalam tanda kutip. Nah, kira-kira menurut kacamata Mas Imam, kementerian-kementerian mana saja yang membutuhkan bantuan banyak? Ya tentu misalnya contoh ya Bu Siti Nurbaya. Bu Siti Nurbaya kita tahu karirnya sebagai birokrat, pernah menjadi Sekjen Depdagri. Ya tentu dia paham tentang kaitannya birokrasi pemerintahan yang kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya. Tiba-tiba kita mendengar dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu kan perlu proses adaptasi ya. Dia harus switch itu. Nah, itu perlu dibantu. Teman-teman yang selama ini aktif di bidang kelestarian lingkungan, kaitannya dengan kehutanan gitu, harus bisa memberi feeding. Dan Bu Siti Nurbaya tentu harus membuka diri terhadap masukan-masukan itu. Kemudian Pak Ferry Mursil dan Baldan misalnya. Saya tidak tahu tiba-tiba dia menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hewan apa itu katanya? Tapi itu dulu beliau kan di Komisi 2, bidangnya ada juga ya. Ada juga. Tapi paling tidak ini sebuah perlu dibantu. Perlu dibantu. Ya. Orang yang mungkin lebih comfortable itu Bu Retno Lestari ya. Ini dia memang diplomat karir ya, punya jam terbang cukup jauh, sehingga mungkin masuk ke kementerian luar negeri tidak terlalu banyak adjustment. Nah, itu hanya contoh-contoh beberapa kementerian yang memerlukan bantuan dalam tanda kutip. Bantuan, dukungan dan support dalam arti substansi. Mas Imam, sebelum saya beralih ke Mas Hanta, tapi kan ada beberapa kementerian yang nomenklaturnya diubah dan juga digabungkan. Misalnya seperti Kementerian Kehutanan dan kemudian Lingkungan Hidup misalnya yang digabungkan. SDM bahkan. SDM? Ya, di bawah Kementerian Maritim malah sekarang. Oh iya, Maritim maksud saya adalah Kementerian Lingkungan Hidup yang kaitannya erat dengan masalah-masalah sosial. Misalnya masalah sosial yang dari lingkungan hidup dan sekarang digabungkan. Apakah dengan perubahan-perubahan nomenklatur ini dan juga kementerian ini berdampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat? Lebih tepat sasaran maksud saya. Ya tentu orang bisa bicara tentang sama juga dengan misalnya kependudukan sekarang ini. Orang mengatakan bahwa kependudukan itu begitu penting. Kenapa itu tidak mendapatkan prioritas? Sehingga dia harusnya fokus di situ. Sama juga dengan lingkungan hidup. Di tengah banyaknya kerusakan lingkungan yang luar biasa dan ini menjadi bagian perhatian dunia, sekarang digabung. Apa tidak kemudian fokusnya menjadi tidak kurang. Nah, tapi sudah terjadi. Nah, tinggal bagaimana itu Bu Siti Nurbaya
itu memberikan sebuah action plan ya, tetap fokus, syukur-syukur itu tidak sampai menghancurkan seluruh tatanan yang ada dan kemudian dia tidak bias terhadap kepentingan lain. Baik. Gitu. Itu saya kira yang harus dipastikan. Makanya Bu Siti Nurbaya harus membuka diri bagaimana dalam ruangan yang semakin sempit ini dia bisa menendang bola sampai masuk gawang gitu. Kalau Mas Hanta melihatnya dengan banyaknya perempuan, apakah nanti lobby-lobby terhadap politik dari DPR ataupun juga kinerja, karena perempuan dikenal sebagai pekerja keras kalau di Indonesia lebih baik? Saya sangat setuju itu. Saya juga setuju karena ibu saya adalah pekerja keras. Iya, memang secara kuantitas ini jumlahnya paling banyak ya kalau kita buka kabinet-kabinet sebelumnya, bahkan dari era Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya. Tetapi yang kuantitas ini harus diikuti dengan kualitas seperti Mas Imam katakan tadi. Dari nama-nama memang macam-macam ya, kita tidak bisa mengeneralisir. Ada figur yang saya pikir memang punya kompetensi yang cukup tinggi ya, seperti Bu Khofifah, Bu Retno dan seterusnya, termasuk Bu Siti Nurbaya. Cuma problemnya memang menurut saya ada beberapa nama yang sebenarnya dia punya kapasitas, punya kompetensi, tetapi di posisi yang kurang tepat. Satu itu. Yang kedua, ada yang mendapatkan posisi yang strategis, sangat strategis utama, tetapi sebenarnya bukan itu bidangnya, yang tidak memenuhi kualifikasi itu. Nah, tetapi kalau soal lobby, saya baru mau nanya. Mas Hanta. Jadi dari nama-nama ini kan macam-macam. Kalau ada yang sangat kental nuansa, ada contoh misalnya yang menurut saya ini sangat penting, harus Menko. Sulit kalau bukan Menko. Tadi disebut beliau namanya Mbak Puan. Kalau Mbak Puan kan memang harus jadi Menko. Kalau kacamatanya adalah politik. Karena beliau ditekankan ya, kalau karena di dalam kacamata politik ini, karena ini adalah petinggi PDI Perjuangan, itu menjadi agak sulit misalnya kita merasionalisasikannya dengan menggunakan logika-logika yang lain. Mas Imam senyum terus. Ya, jadi menurut saya memang harus dioptimalkan peran-peran perempuan. Biasanya memang ketika di DPR komunikasinya paling tidak kalau ada yang keras di DPR, ketika menterinya perempuan mungkin agak turun sedikit lah tensinya. Efektif seperti ya itu. Mungkin itu peluang, tetapi tidak otomatis menurut saya. Jadi harus diikuti dengan kinerja. Orang langsung berpikir, iya ini perempuan, ini laki-laki dan seterusnya. Ujung-ujungnya pasti kita basisnya adalah meritokratis. Jadi mereka merit system yang dikedepankan. Jadi kebetulan memang ini perempuan, iya, tetapi nanti kalau sudah perempuan misalnya, kemudian kinerjanya tinggi, kemampuan komunikasinya bagus, nah itu yang hebat. Tapi kalau misalnya sebaliknya, jadi sayang kan yang perempuan yang banyak tadi gitu. Betul. Jadi ini menurut saya tetap kita apresiasi dari sisi gender diperhatikan, dari segi daerah diperhatikan pertimbangan politiknya, ada dari Sulawesi, ada misalnya perempuan juga ibu yang profesor pertama dari Papua, ya, itu di juga. Papua. Jadi figur-figur yang punya integritas tentunya harapannya, punya kompetensi, tapi punya irisan topangan politik dan tanda petik itu berpeluang. Irisan itu kebetulan misalnya satu dari Papua, atau yang satu punya kedekatan dengan partai, di saat yang sama juga punya basis NU. Yang satu Muhammadiyah. Nah, ini yang peluang orang lebih menjadi besar. Kebetulan misalnya dari Sulawesi belum ada orang ini. Nah, sementara dia dari Sulawesi. Nah, peluang-peluang inilah mungkin yang istilahnya Pak JK selalu memperhatikan perimbangan, keseimbangan dari berbagai macam hal. Dan itu mungkin itu juga yang menjadi hal pertimbangan seorang Jokowi dan juga JK mengambil keputusan untuk mengumumkan kabinet begitu lama. Selama ini kan kita tahu bahwa banyak intervensi. Ternyata banyak juga pertimbangan-pertimbangan seperti yang mungkin baru saja Anda dengarkan, bahwa ada irisan-irisan tertentu yang harus dikonsider atau diperhatikan, betul dipertimbangkan untuk akhirnya diumumkan, membuat sebuah jadi kabinet kerja Jokowi JK. Seberapa penting dari kacamata politis jika kita mempunyai representasi dari seluruh Indonesia? Karena jika bicara mengenai representasi, ada suara-suara miring bahwa ada satu pulau tidak direpresentasikan seperti itu kan. Secara politis bagaimana melihat representasi seluruh wilayah? Memang agak sulit ya keseimbangannya dicari, tetapi kalau bicara konstitusi memang tidak ada, tetapi kan masyarakat kita, Indonesia itu plural. Beliau saja yang bicara yang segi sosiologisnya nanti. Nah, ini juga harus diperhatikan dimensi ini. Tapi tetap tidak mungkin, karena menteri itu ada 34, kalau logika kedaerahan. Iya, daerah ada berapa? 33 tambah 34 Kalimantan Utara. Kalau gitu satu orang berasal dari satu provinsi, kan tidak mungkin juga. Betul. Nah, ini mungkin agak sulit memang, misalnya dari segi etnis misalnya, atau suku. Mungkin Batak sudah ada atau belum misalnya gitu, yang juga ramai di media sosial. Kemudian kalau pulau tadi sempat disebut Kalimantan dan seterusnya. Nah, menurut saya ini mungkin penting, makna simbolik juga tadi, tetapi di sisi yang itu yang terpenting adalah
semua tim kabinet ini membuat semua Indonesia menjadi makmur sejahtera. Kalimantan menjadi maju, suku apapun maju, agama apapun maju, ormas apapun, sehingga semuanya disatukan karena basis konstitusi dan program kementerian. Kita tahan di sana karena kami akan mendengarkan bagaimana paparan dari secara sisi sosiologis bersama Mas Imam. Tetaplah bersama kami akan segera kembali di live event Kabinet Kerja Jokowi JK.